saya jujur juga, bertanggung jawab juga, rajin juga, sungguh-sungguh serius dan sebagainya. Jadi ada yang merupakan suatu proses pendidikan yang diberikan tapi tidak diuji. Seperti agama kan nggak ada ujian di UN, tapi itu membentuk kepada karakter. Tapi ada juga yang memang diuji langsung sehingga itu juga bisa sebagai salah satu nilai yang 60% kalau ujian langsung tadi untuk kelulusan dia. Kelulusan. Kita ke Pak Samsul Rizal, kalau tidak salah ini ada juga informasi atau pembahasan di luar bahwa jangan sampai sekolah ataupun guru membackup atau mengatrol nilai anak-anak muridnya begitu Pak, karena di sini ada 60% untuk ini, 40% juga untuk ujian nilai sekolah. Gimana Pak dari pengawasan dari Dinas Pendidikan sendiri dalam hal mengantisipasi hal tersebut? Iya, kita melihat bahwa sekolah-sekolah kita Sumatera Barat sudah jauh mengarah kepada hal-hal yang objektif, hal-hal yang dapat dipercaya. Karena lembaga pendidikannya kan suatu lembaga yang akan membawa putra-putri kita ke depan seperti apa. Karena itu diperlukan suatu sistem penilaian yang tepat dan benar. Kalau anak misalnya kriteria ketuntasan minimalnya 7,5, jangan anak nilainya 6 dijadikan 7,5. Itu pembohongan seperti itu. Jadi untuk itu kita meminta kepada semua kabupaten kota menetapkan KKM itu berselera mereka, jangan rendah, kemudian konsisten, istiqamah dia dengan apa yang ditetapkan oleh sekolah itu. Dan itulah tugas guru, bagaimana dia terus memperbaiki cara pelayanan di kelas sehingga proses pembelajaran itu anak-anak bisa menerima konsep dengan pas sehingga membuat anak-anak itu termotivasi untuk bisa belajar mandiri. Nah, itu guru yang profesional. Sehingga dia nggak memerlukan sebenarnya les di luar itu. Kalau oleh gurunya dia mendapat semua konsep-konsep dasar untuk dia kembangkan secara sendiri. Melalui buku, melalui internet dan lain sebagainya. Cukup banyak media sekarang. Baik, itu dia tadi. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, berikut kita saksikan terlebih dahulu komersial break yang akan hadir untuk seleksi 2 jalur, SNAM PTN dan SBM PTN, hanya 2 saja. Dan SNAM PTN sampai saat ini sudah mendaftar sekitar berdasarkan verifikasi data terakhir secara nasional sudah mencapai 42.000 calon mahasiswa, dan yang akan diterima itu hanya sekitar 3.000. Nah, jadi persaingan cukup ketat, dan kalau untuk UNAN yang paling tinggi saat ini paling banyak mendaftar justru manajemen ekonomi. Di ekonomi yang paling banyak ya Pak ya? Manajemen ekonomi berdasarkan data yang terakhir yang kita terima setelah hasil verifikasi. Sementara untuk SBMPTN Pak? Itu kita 40%, jadi sisanya sekitar 2.000 kita akan terima melalui SBMPTN. Dan ini melalui ujian tulis. Dan ini ada pembayaran 175.000 kalau tidak salah, sama dengan pendaftaran tahun lalu. Dan ujiannya itu sama dengan tahun lalu, SNMPTN tahun lalu, jadi sama dengan itu. Dasar UNAN melakukan itu hanya 2 pilihan, itu adalah satu, tujuan utama kita adalah meringankan beban masyarakat. Jadi tidak usah berapa kali ikut ujian, sudah pasti masuk UNAN. Dengan 1 kali ujian dia sudah ada bisa memastikan diri untuk masuk ujian. Dan mereka akan berjuang maksimal untuk bisa merebut kursi yang ada. Dan kemudian lagi kalau kita ikut nasional, ya orang dari luar Sumbar bisa banyak masuk ke Sumbar, dan sebaliknya orang Sumbar bisa keluar daerah juga. Dan itu memperbaiki ranking tadi, bahwa semakin banyak orang Sumbar bisa keluar provinsi, itu kan juga melalui proses SNMPTN, SBMPTN yang datang. Jadi kalau kita perkecil porsi SBMPTN, ya mungkin profesi peluang-peluang tadi kan akan semakin kecil. Baik, itu dia, kita ke Pak Gubernur tadi melihat semakin beratnya tantangan dan persaingan di dunia pendidikan ini, apa yang harus kita waspadai khususnya bagi generasi muda kita Pak? Ya, jadi untuk yang para siswa yang barusan tamat harus betul-betul menyiapkan diri, karena bagaimanapun untuk masuk ke perguruan tinggi negeri seleksi cukup ketat. Apalagi yang diujikan adalah soal-soal yang memberikan suatu pengukuran kemampuan untuk diantisipasi apakah siap atau tidak dia untuk menjalani
kuliah atau bisa tamat atau tidak sebagai waktu wujud dari memprediksi kemampuan dia. Dan ini berbeda dengan kalau dia hanya ujian nasional, sebetulnya lebih mudah. Karena ujian nasional itu kan dia melakukan atau melaksanakan ujian yang telah dia pelajari selama dia di sekolah. Tapi yang untuk ke perguruan tinggi negeri tidak hanya itu, tapi juga ada mengukur kemampuan analisa, sintesa, evaluasi dari contoh-contoh soal yang diberikan yang sulit. Oleh karenanya memang diharapkan kepada para siswa harus belajar rajin, banyak latihan, dan lihat kisi-kisi soal, kemudian perbanyak soal-soal juga dikerjakan. Tentu hal ini akan mempercepat dia untuk bisa menguasai. Baik, kita ke Pak Wery dalam hal pelaksanaan UN untuk tahun 2013, gimana koordinasinya dengan pihak-pihak sekolah yang ada di Sumatera Barat, Pak? Dalam hal mungkin masalah penyelenggaraan soal nantinya atau yang lain. Pertama, kita berkoordinasi dengan banyak pihak. Untuk keamanan kita dengan polisi, dengan pihak kepolisian, Polda sampai ke Polsek, itu sudah, Pak. Kemudian dari segi teknis pelaksanaan kita sudah berapa kali melaksanakan rapat koordinasi, baik itu dengan satuan pendidikan di masing-masing kota dan kabupaten, itu sudah dilaksanakan. Dan kita sudah informasikan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan mulai dari distribusi soal sampai pengembalian lembar jawaban. Itu sudah kita jelaskan semuanya. Untuk antisipasi untuk daerah yang jauh seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai gimana, Pak? Ya, itu ada perbedaan waktu pemberangkatan dan itu sudah kita prediksi, antisipasi semua yang mungkin terjadi terhadap perlambatan-perlambatan. Ada lagi? Dan yang lebih penting lagi adalah kita juga meningkatkan kualitas daripada pengawasan. Pengawasan terhadap pendistribusian soal maupun satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan. Ya, akan menyelenggarakan. Kita ke Pak Samsul Rizal, untuk sekolah penyelenggara UN, Pak, untuk tahun ini gimana, Pak, sistem polanya? Dalam standar operasional prosedur UN 2013 yang dikeluarkan oleh BSNP, itu semula hanya boleh sekolah yang terakreditasi. Tapi Sumatera Barat termasuk se-Indonesia, rata-rata 40% belum terakreditasi. Dan ada yang kedaluarsa akreditasinya. Kemarin kita membuat surat kepada BSNP, bagaimana sikap seperti ini. Dan kami menyarankan supaya sekolah yang layak walaupun belum terakreditasi, boleh menyelenggarakan. Kalau enggak nanti anak-anak jadi susah dibuatnya. Sebab kalau dia bergabung dalam sekolah induk, dia mesti pergi ke sekolah induk. Karena itu ada jawaban BSNP, surat beliau nomor 0013 tanggal 14 April yang lalu, bahwa penyelenggaraan UN, sekolah penyelenggara UN tahun 2013 itu boleh sekolah yang belum terakreditasi atau yang sudah kedaluarsa, tetapi dinilai oleh kabupaten kota memiliki kelayakan. Berarti sekarang sudah ditetapkan, Pak? Bagi yang tidak layak, mesti itu dinas kabupaten kota yang menentukan. Dia bergabung dengan sekolah yang dianggap layak. Sudah ada laporan, Pak, berapa jumlah sekolah yang akan ikut serta? Karena informasi UN? Ini masih dualisme sifatnya kemarin, sekarang sedang dalam proses input data dari kabupaten kota. Paling lambat kita? Paling lambat kami minta sampai dalam minggu ini. Dalam minggu ini masih harus sudah masuk. Karena kita itu berkaitan nanti dengan jumlah amplop soal, berkaitan juga dengan nanti jumlah pengawas dan lain sebagainya. Jadi itu sangat penting, dan kita sudah meminta kepada kepala dinas kabupaten kota mengirim itu baik lewat hard copy maupun email ke kantor dinas pendidikan. Baik, Pak Gubernur, sebenarnya untuk target kita tahun 2013 ini berapa nih, Pak, kita untuk mencapai nilai UN dan juga tingkat kelulusan tentunya pastinya yang kita kejar? Kalau tingkat kelulusan 100%. Pastinya itu, Pak. Tapi gimana kalau kita melihat dengan semakin besarnya tantangan? Sudah ada, kita melaksanakan beberapa pra-UN. Memang hasilnya masih belum menggembirakan. Tetapi itu biasa kita buat begitu supaya ada juga motivasi bagi siswa untuk belajar.